Baik, selamat pagi anak. Pagi, Pak. Sini kita akan mulai pelajaran kita. Hari ini kita tidak belajar seperti biasa. Kita akan menjalankan simulasi pembelajaran berbasis masalah atau PBL. Temanya sangat penting dan dekat dengan kehidupan kalian, olahraga dan bahaya narkoba terhadap kesehatan fisik. Karena kalian semua sedang tumbuh dan harus menjaga tubuh tetap sehat, hari ini kalian akan dibagi dalam 2 kelompok. Kalian akan berpikir, berdiskusi, dan menyusun solusi kreatif. Sini Bapak akan membagi kelompok. Hitung mulai dari urut 1 sampai 4. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. Baik, setelah kita membagi kelompok, materi untuk kelompok 1 yaitu analisis dampak narkoba terhadap performa olahraga. Masalah pokok yaitu mengapa pengguna narkoba mengalami penurunan performa dalam olahraga. Tugasnya yaitu diskusikan dalam kelompok zat adiktif yaitu sabu, ganja, heroin, dan sebagainya terhadap kekuatan otot, daya tahan, koordinasi gerakan, konsentrasi, dan mental. Bandingkan gaya hidup atlet sehat dan pengguna narkoba. Telusuri studi kasus nyata, contoh Diego Maradona dan Mar atau atlet lokal. Untuk kelompok 2 yaitu materinya strategi pencegahan narkoba melalui aktivitas olahraga di sekolah. Masalah pokok yaitu bagaimana aktivitas olahraga di sekolah dapat menjadi benteng pencegahan narkoba. Tugasnya identifikasi faktor penyebab remaja memakai narkoba, tekanan teman sebaya, minim kegiatan positif, stres akademik, balas emosi melalui ekstrakurikuler olahraga. Di sini setelah berikan 10 menit untuk setiap kelompok untuk mendiskusikan hasil materinya masing-masing. Baik, untuk kelompok 1 silakan melakukan presentasi. Perkenalkan, nama saya Artika, NPM saya 3 bersama 312. Nama saya Brian Suraya, PMB 3 2018. Nama saya Armando Giting dan saya kakak sendiri. Oke, kami dari kelompok 1 ingin menjawab ataupun memberi hasil dari diskusi kami. Dari masalah pokok yang pertama adalah mengapa penggunaan narkoba mengalami penurunan performa dalam olahraga. Penggunaan narkoba mengalami penurunan performa oleh olahraga karena zat adiktif secara langsung merusak sistem tubuh yang dibutuhkan untuk berolahraga, mulai dari otot, jantung, paru-paru hingga fungsi otak. Zat seperti sabu, ganja, heroin, dan lainnya mempengaruhi kekuatan otot, menurunkan daya tahan tubuh serta merusak koordinasi gerakan dan mengacaukan fungsi mental seperti konsentrasi dan pengendalian emosi. Dalam jangka pendek, penggunaan mungkin merasa berenergi secara smooth, tetapi dalam jangka panjang, performa fisik dan psikologis menurun drastis. Dampak zat adiktif terhadap kekuatan otot. Zat seperti sabu dan heroin dapat merusak jaringan otot dan saraf. Sabu menyebabkan tubuh bekerja secara berlebihan, memicu kelelahan otot kronis bahkan dalam aktivitas ringan. Penggunaan sabu sering merasa kuat di awal, tetapi otot sebenarnya bekerja melebihi kapasitas dan akhirnya mengalami degradasi. Heroin dan depresan lainnya menekankan sistem saraf pusat sehingga otot menjadi lemas dan tidak bisa merespon latihan fisik dengan baik. Ganja mengganggu keseimbangan hormon yang dibutuhkan untuk pertumbuhan otot seperti testosteron. Baik,
dampak terhadap daya tahan tubuh. Narkoba seperti ganja dan heroin memperburuk kerja paru-paru dan jantung. Paru-paru tidak mampu menjalankan fungsinya secara optimal yang menyebabkan tubuh cepat lelah. Jantung pengguna narkoba pun rentan mengalami aritmia dan gangguan detak jantung sehingga daya tahan tubuh sangat rendah. Dalam olahraga, daya tahan sangat penting untuk mempertahankan performa dan durasi lama. Atlet yang menggunakan narkoba cenderung dapat kehabisan nafas, sulit mengikuti ritme latihan, dan rentan pingsan atau cedera. Dampak terhadap koordinasi gerak. Koordinasi gerak adalah kemampuan tubuh untuk mengatur kecepatan saraf secara cepat dalam bergerak. Ganja dan heroin mengaruhi sistem motorik pusat, menyebabkan gerakan menjadi lambat atau tidak sinkron. Penggunaan sabu dan jangka panjang dan mengalami tremor atau putaran tubuh tidak terkendali. Hilang keseimbangan serta kesulitan dalam mengendalikan arah ritme gerakan. Semua ini membuat penggunaan narkoba sangat tidak cocok untuk olahraga, terutama yang berorganisasi seperti bola basket atau atletik. Dampak terhadap konsentrasi mental. Zat aktif sangat merusak sistem kerja otak. Sabu dan kokain membuat otak kita sangat cepat tidak alami, menimbulkan kecemasan, insomnia, dan delusi. Heroin dan menurunkan fungsi kognitif, membuat penggunaan sulit fokus, mudah lupa, tidak mengambil keputusan dengan cepat. Dalam olahraga, konsentrasi dan mental stabil sangat penting, terutama dalam menghadapi tekanan saat bertanding. Atlet yang terkandung narkoba seringkali mengalami depresi, motivasi, dan bahkan menjadi agresif atau apatis di lapangan. Sekian presentasi kami dari kelompok 1. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Nanti bisa dikat. Lanjut. Nanti kesini. Paling nanti yang ini yang susah ya. Oke, selamat pagi. Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Dedi. Nama saya Dedi. Nama saya Bisa Dik. Nama saya Reza Walu. Oke, jadi masalah pokok yang kami bahas yaitu bagaimana aktivitas olahraga di sekolah dapat menjadi benteng pencegahan narkoba. Olahraga di sekolah bukan hanya kegiatan fisik semata, tetapi juga sarana pengembangan karakter dan pembentukan pola hidup sehat. Dalam konteks pencegahan narkoba, olahraga berfungsi sebagai kegiatan positif yang mencegah remaja terjerumus ke dalam lingkungan negatif. Aktivitas ini mengisi waktu luang, menyalurkan energi, membentuk disiplin, sarana pergaulan sehat, dan meningkatkan harga diri. Dengan berolahraga, siswa tidak hanya menjadi bugar, tetapi juga punya alasan kuat untuk menjauhi narkoba. Faktor penyebab remaja menggunakan narkoba. Yang pertama, tekanan teman sebaya. Remaja berada pada tahap perkembangan sosial yang sangat dipengaruhi oleh lingkungan pertemanan. Banyak kasus penyalahgunaan narkoba bermula dari ajakan teman sebaya. Siswa yang tidak percaya diri atau ini diakui dalam komunitas mencoba narkoba yang hanya karena ingin diterima. Tanpa kegiatan yang positif, tekanan ini sulit dilawan. Yang kedua, minim kegiatan positif. Ketika siswa memiliki banyak waktu luang tanpa aktivitas produktif, mereka lebih mudah merasa bosan dan mencari hiburan yang salah. Lingkungan yang tidak menyediakan kegiatan sehat seperti olahraga membuat remaja menjadi lebih rentan terhadap ajakan menggunakan zat adiktif. Yang ketiga, stres akademik. Tuntunan nilai beban ujian dan tekanan dari orang tua bisa membuat siswa merasa tertekan secara mental. Jika stres ini disalurkan dengan cara yang sehat seperti tidak berolahraga, maka pelarian ke narkoba bisa dianggap sebagai jalan keluar jangka pendek yang berbahaya. Solusi mencegah melalui ekstrakurikuler olahraga. 1. Menyalurkan energi dan emosi secara positif. Olahraga membantu siswa melepaskan ketegangan dan stres melalui aktivitas fisik. Endorfin yang dilepaskan saat berolahraga bisa meningkatkan suasana hati dan mengurangi kecemasan. Siswa pun tidak mudah mencari pelarian ke narkoba. 2. Baik,
memang serius terhadap performa atlet dalam semua aspek, mulai dari fisik hingga psikologis. Olahraga menuntut tubuh dan pikiran yang optimal, dan narkoba adalah musuh utama bagi keduanya. Remaja dan atlet muda harus disadarkan bahwa narkoba bukan hanya merusak kesehatan, tetapi juga merenggut masa depan dan mimpi mereka. Oleh karena itu, gaya hidup sehat dan menjauhi narkoba adalah fondasi utama dalam membangun karakter atlet yang sukses dan bermakna. Kesimpulan dari kelompok 2 yaitu aktivitas olahraga di sekolah memiliki peran strategis dalam mencegah penyalahgunaan narkoba dengan mengidentifikasi faktor penyebab seperti tekanan, pergaulan, kurangnya kegiatan positif, dan stres akademik. Kita bisa merancang solusi nyata melalui ekstrakurikuler olahraga, bukan hanya mencegah narkoba tetapi juga membentuk generasi muda yang sehat, tangguh, dan berkarakter. Sekolah perlu menjadikan olahraga sebagai budaya, bukan sekedar kegiatan tambahan. Baik anak-anak, setelah kita menyaksikan presentasi masing-masing kelompok, kita bisa menarik beberapa kesimpulan penting dari kegiatan hari ini. Pertama, narkoba bukan hanya merusak kesehatan fisik, tetapi juga menghancurkan mental, karakter, bahkan masa depan seseorang, termasuk para atlet dan pelajar seperti kalian. Kedua, yaitu kita belajar bahwa olahraga bukan sekedar aktivitas fisik, tetapi juga gaya hidup yang bisa menjadi benteng perlindungan dari pengaruh buruk narkoba. Dengan aktif bergerak, terlibat dalam kegiatan positif, dan menjaga lingkungan pertemanan yang sehat, kalian sudah memilih jalan yang benar. Ketiga, melalui pembelajaran ini, kalian telah menunjukkan kemampuan berpikir kritis, bekerja sama, dan menemukan solusi nyata dalam bentuk program, poster, video, dan drama ini. Membuktikan bahwa kalian adalah generasi sehat, peduli, dan kuat menghadapi tantangan zaman. Dan terakhir, ingat baik-baik, tubuh sehat tanpa narkoba sama dengan prestasi maksimal. Jadikan olahraga sebagai sahabat dan jauhi narkoba sebagai musuh. Terima kasih atas semangat dan kreativitas kalian. Tetap sehat, tetap aktif, dan tetap berpikir cerdas. Sekian dari hasil pembelajaran materi kita hari ini. Terima kasih. Terima kasih.